Salam jumpa kembali para Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kali ini renungan mingguan Minggu Prapaskah yang keempat akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai ayat 21. Tema yang akan menjadi renungan kita adalah jadilah berkat atau sumber solusi bagi sesama dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita masih bertemu dengan orang-orang yang mempunyai gambaran tentang Allah yang keliru atau kurang pas. Maksudnya adalah mereka sering atau kadang memandang Allah sebagai Allah yang menghakimi, Allah yang mengutuk, Allah yang menghukum. Baik itu sejak anak-anak sampai saat sekarang pun orang masih mendengar, kamu nanti dikutuk Tuhan karena berbuat salah dan berdosa besar. Takut-takuti. Namun rupanya itu hanya pandangan yang sebagian dari pribadi Allah yang sesungguhnya. Bahwa seringkali mereka meyakini bahwa Allah itu mampu menghukum mereka karena kesalahan-kesalahan masa lampau, dan mereka lalu melihat Allah sebagai Allah yang kejam. Karena Allah rupanya memberi hukuman kepada orang yang bersalah. Sekalipun hukuman itu sesuai dengan apa yang ia lakukan. Tapi Romo mengatakan di sisi yang lain bahwa Allah sebetulnya adalah Allah yang rahim, Allah yang penuh kasih kepada manusia. Maka ketika Allah diutus, Allah mengutus Yesus putranya yang tunggal ke tengah-tengah dunia, karena besar kasih setia Allah kepada manusia, maka muncullah Yesus yang sungguh akan menyelamatkan dunia. Kita semua, bukan hanya orang Katolik yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, tapi dunia yang diciptakan oleh Allah ingin diselamatkan oleh Yesus putranya yang tunggal. Maka Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia. Dan inilah manusia Yesus yang mau melaksanakan penyelamatan dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka seringkali gambaran yang salah yang ada itu maka bertentangan dengan gambaran Allah yang sebetulnya sangat mengasihi kita tanpa syarat dan sepenuh-penuhnya. Romo tidak bisa mengatakan lagi kayak apa, luar biasa pokoknya kasih Allah itu, dan bahkan dikatakan tidak pernah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maka dari pihak Allah, Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi manusia, menyelamatkan manusia. Dan mungkin ada yang bertanya, Romo, kenapa masih ada neraka? Kalau Allah itu adalah Maha Rahim, pengampun, dan kasih. Disinilah sebetulnya kita mau bicara soal kelemahan manusia. Sebagaimana dahulu Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka adalah manusia yang bahagia, semuanya tersedia. Namun ada satu pantangan, jangan menyentuh buah yang ada di tengah, maka dikatakan buah terlarang. Dan akhirnya ketika Hawa melakukan dosa dan Adam juga, mereka bersembunyi, dan Allah bertanya,
Adam, Hawa, di mana kamu? Mereka takut, mereka sembunyi karena kesalahan yang mereka perbuat. Dan inilah sisi kelemah yang kita warisi, yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka seringkali karena kesalahan kita, akhirnya kita sungguh tidak bisa lagi melihat kasih Allah. Dan akhirnya kita tetap berada di dalam situasi dosa. Situasi yang tidak nyaman. Situasi yang penuh kekhawatiran. Situasi yang penuh ketakutan. Dan sebagainya. Maka di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, sungguh-sungguh dikatakan bahwa Allah mengutus Yesus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkannya. Menghakimi berarti seperti penghakiman duniawi, salah sekian hukumannya ini, salah ini hukumannya ini. Sudah ada aturan regula yang ada. Tapi pengadilan Allah adalah pengadilan yang lain. Allah ingin sungguh mengajak bekerja sama dengan kita manusia, agar kita sungguh mau bertobat dari diri kita sendiri. Dan hanya kita ingin mohon pengampunan kepada Bapa. Dan hanya Bapa memberikan pengampunan kapanpun kita datang kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan Yesus menyelamatkan, berarti Yesus mau membebaskan, Yesus mau memerdekakan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kadang sungguh seperti dikatakan, terang sudah datang. Tetapi manusia menyukai kegelapan. Rasanya mereka ingin tetap berada di dalam situasi dosa. Karena memang terang tidak dialami. Dan boleh dikatakan manusia itu lalu menjadi buta. Tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang baik. Dan akhirnya manusia berada dalam kegelapan. Dan herannya, kalau orang mencari terang, tapi banyak juga orang yang senang berada dalam kegelapan. Inilah konkupiscensi, warisan dosa dari manusia pertama Adam dan Hawa. Maka inilah yang harus kita lawan, yang harus kita bongkar. Maka Allah sebetulnya menginginkan kita menjadi manusia seperti Yesus. Seperti dalam lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dan seterusnya. Kita ingin kian hari kian menjadi seperti Yesus yang disempurnakan sebagaimana Bapa sempurna adanya. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hanya orang-orang percaya kepada Yesus yang sungguh memperoleh kehidupan yang kekal. Maka kita semua diajak percaya kepada Dia yang diutus Bapa ke tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, marilah kita akan mencoba melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, memikirkan seperti yang Yesus pikirkan, merasakan seperti yang Yesus rasakan, sehingga akhirnya kita sungguh kian hari kian seperti Yesus. Dan hanya kalau dengan demikian, maka kita akan menjadi sumber solusi dari persoalan-persoalan atau kegelapan-kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Yohanes 3 ayat 14-21 rupanya mengajak saya dan Anda semua untuk kian hari kian menjadi pribadi yang hidup di dalam Dia, yang berarti menjadi berkat bagi sesama, jadi sumber solusi persoalan yang ada di tengah dunia. Bukan aku yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam aku. Mudah-mudahan Ia yang berbelas kasih kepada kita, walaupun kita kadang dan sering tidak setia, Allah namun tetap setia kepada kita dan tidak pernah akan berhenti. Marilah kita bangun harapan kita agar saya dan Anda sebagai para pengikut Kristus sungguh berani masuk dalam tengah-tengah kegelapan
dan menjadi terang di tengah kegelapan itu, dimanapun saya dan Anda berada. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.